Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu himne PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasihku penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Yesus Tuhanku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Nyonya Yuliana Paat. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta
Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus atas kesempatan bersama kaum lanjut usia GPIB Menara Kasih untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya urapi hamba-Mu, Ibu Pendeta Yuliana Paat, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang nanti akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan. Nyanyian Syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 9 bait 1. Selagi ada nafasmu, Allahku patutlah aku agungkan sepanjang umur hidupku. Ayatku Dia yang beri, Bapak Ibu, Upa Uma yang terkasih, saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita dengan membuka dari kitab Imamat pasal 21, Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 15. Kalau kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu marilah kita berdoa seraya mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kerinduan kami kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Murah, untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas setiap kami, untuk menolong setiap kami saat kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengerti. Lebih dari itu, kami percaya kami beroleh kekuatan daripadanya untuk dapat melakukan dalam hidup beriman kami kepadamu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, Oma Upa yang terkasih, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 15 ini secara gilir ganti. Saya membaca setiap ayat dengan angka ganjil, Ibu Bapak, Opa Uma dengan ayatnya yang genap. Begini bunyi firman Tuhan dari Imamat 21 ayat 1 sampai
15. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri." Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkannya minyak urapan itu di atas kepalanya, dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus orang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, salam sejahtera buat kita dan salam sehat, penuh semangat tentunya. Kalau kita boleh bersama-sama kembali beribadah pada saat ini atau pada pagi hari ini, yang tentunya menjadi kerinduan kita semua. Walaupun mungkin kerinduan itu tidak sepenuhnya dalam pemahaman kita dapat terwujud
nyata sebagaimana biasanya. Tetapi imanilah, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, karunia Tuhan melalui multimedia yang canggih ini, kita dapat beribadah, dapat melaksanakan apa yang menjadi kerinduan kita dan kita imani ketika firman Tuhan diberitakan, maka di situ pun Allah hadir. Oleh karena itu pada pagi hari ini ketika kita bersama membuka dan membaca kitab Imamat pasal 21 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kudusnya Para Imam, yang mau menunjukkan hal yang begitu penting dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel, itu adalah kekudusan Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka itu yang harus dijaga di dalam kehidupan mereka. Sama juga tentunya seperti kita, kekudusan Allah itu harus dijaga. Tetapi di sini melalui pembacaan ini tentunya pertama-tama kita diajak untuk melihat kekudusan Allah itu harus nyata dalam kehidupan umat Tuhan, terlebih tentunya dalam tanggung jawab para imam. Ya. Dalam hal ini kita melihat berfirmanlah Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun. Melalui konteks bacaan kita ini ditunjukkan kepada kita apa yang begitu penting dalam kehidupan para imam. Mereka diwajibkan harus memiliki keluarga, karena keluarga para imamlah yang akan dipakai juga oleh Allah untuk dalam tugas dan tanggung jawab mereka, bukan saja memberitakan ketetapan, peraturan, perintah Allah untuk dilakukan oleh umat, tapi mereka sendiri bersama dengan keluarga meneladani itu, memberikan contoh, menguduskan Allah itu di dalam segala hal, bahkan di dalam persiapan. Nampaknya memang kalau kita melihat ayat 1 sampai 15 itu persiapan segala sesuatu dalam menguduskan Allah itu secara fisik ditunjukkan di situ. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ini merupakan perintah yang harus dipatuhi oleh mereka secara menyeluruh gitu, di berbagai bidang kehidupan. Dan karena itu memang melalui pembacaan ini kita melihat betapa ketatnya menguduskan Allah itu, terutama juga ketika kita memperhatikan ayatnya yang ke-8 dan juga ayatnya yang ke-15 yang mau menunjukkan bahwa para imam itu harus lebih dulu memberikan teladan, karena dialah yang akan menjalankan tugas memberikan persembahan kepada Allah yang kudus itu dari umat Tuhan dengan penuh kesungguhan. Dan karena itu Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perikop kita ini, maka jelas bahwa para imam yang dipanggil untuk melayani Allah diharapkan bahwa kehidupan mereka hendaknya lebih dulu kudus, artinya tidak menajiskan nama Allah. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, sepertinya, saya mau katakan sepertinya, ketika ada yang meninggal dari kerabat di sekitar kehidupan mereka, dikatakan bahwa mereka tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk menajiskan diri dengan orang mati, atau dengan kata lain menyentuh mayat, jenazah orang yang mati itu tidak diperbolehkan. Kalau kita hanya sepintas memperhatikan kalimat itu, mungkin kita akan berpikir lain. Tetapi maksud Tuhan adalah supaya ketika tidak menyentuh, bukan semata-mata secara fisik yang saya katakan tadi, menajiskan diri, tetapi imam itu dilarang untuk larut dalam kedukaan yang mendalam, karena mereka punya tugas dan tanggung jawab
di dalam peribadatan, di dalam ritual kehidupan keberagamaan mereka ataupun umat Tuhan dalam mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah. Dan karena itu memang sebagai imam dia adalah harus seorang imam yang betul-betul tabah, yang betul-betul kuat, tidak larut dalam kesedihan yang mendalam, karena dia tahu bahwa Allah sebagai sang sumber hidup adalah sumber kekuatan bagi umatnya. Di situ yang perlu bagi kita untuk selalu ketika membaca Alkitab tidak mengartikan Alkitab itu hanya firman Tuhan itu secara hurufiah, tetapi melihat latar belakangnya, melihat maksud dari perintah Tuhan ini berkaitan juga dengan tanggung jawab orang yang dipercayakan sebagai imam. Itu sama halnya juga dengan kita sebagai gereja Tuhan. Karena pada akhirnya juga kita akan menarik tugas dan tanggung jawab imam yang menguduskan, harus menguduskan, menjaga kekudusan, hidup di hadapan Allah dan juga umatnya. Itu juga yang menjadi panggilan kehidupan orang beriman. Sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan juga saya adalah imam di hadapan Allah. Juga punya tanggung jawab untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan kehidupan kita. Atau dengan kata lain, menguduskan Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus dan Tuhan jugalah yang sudah menguduskan kehidupan kita. Untuk dapat membuat kita juga menghususkan, mengutamakan kehidupan kita ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dalam hal ini juga ditunjukkan di sini bahwa bicara tentang kekudusan Allah, bicara tentang menguduskan kehidupan ini bagi Allah, bukan hanya bicara tentang pribadi atau diri sendiri. Apalagi ketika kita menempatkan diri kita sebagai para orang tua yang lanjut usia. Kalau sudah lanjut usia mungkin kita hanya berpikir mau apa lagi. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Terkadang pemikiran yang seperti itu justru dapat menjurus dan membawa kehidupan kita hanya terfokus pada diri kita sendiri. Sementara sebagai orang Kristen kita punya pemahaman bahwa setiap orang Kristen adalah imam. Gitu. Di hadapan Allah punya tanggung jawab seorang imam yang harus memberikan teladan, yang juga harus membawa kehidupan orang lain dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang berharga dan berkenan kepada Tuhan. Di situ kita melihat bahwa selama hidup masih diberi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai iman, maka kudus, kehidupan yang menguduskan Allah itu harus tetap nyata di dalam hidup dan kehidupan kita. Kudus sebagai keteladanan hidup. Kalau temanya kan seperti itu. Hidup kudus itu sebagai keteladanan hidup yang harus nyata dan dinyatakan dalam kehadiran kita. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan ini memberikan atau memberkati kehidupan kita, bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan seenaknya, atau karena kita berpikir hidup ini adalah hidup yang sudah dianugerahkan kasih karunia Allah, yang sudah diselamatkan, mau pikir apa lagi? Dalam Yesus kita selamat. Tapi sebetulnya tidak berhenti sampai di situ. It's okay. Dalam Yesus, ibu bapa, saudara dan saya telah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tapi ini yang harus dijaga, ini yang harus dipelihara dengan menguduskan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai keteladanan hidup yang harus tetap dijaga dan nyata. Dan karena itu firman Tuhan ini tentu merupakan peringatan buat setiap kita dalam hidup dan kehidupan yang masih dijalani. Entah itu mungkin di samping bapak ibu atau oma opa ada cucu, ada anak yang turut beribadah bersama-sama.
tentunya firman Tuhan ini mengingatkan dan menyadarkan kepada kita semua sebagai imam. Itu satu hal, tugas yang begitu mulia, satu hal yang begitu berharga dalam hidup dan kehidupan ini. Tentunya itu yang harus mendatangkan syukur dalam kehidupan kita, itu yang harus membawa kita untuk menjaga kekudusan hidup dalam hubungan kita dengan Allah, sehingga nampak dalam relasi bersama dengan sesama. Dan itu berarti bahwa firman Tuhan ini juga menjadi peringatan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kewaspadaan. Kenapa saya katakan dengan penuh kewaspadaan? Karena dimanapun kita ada, kita tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan, dari yang namanya tantangan, dari yang namanya godaan, apalagi dalam situasi di mana kita masih hidup berdampingan di era pandemi COVID-19 entah sampai kapan. Tetapi yang pasti yang dapat memberikan kekuatan kepada kita, kita bukan saja hidup bersama dengan virus corona, entah kapan itu dia perginya, tapi yang pasti kita juga berjalan bersama dengan Allah. Dan hal itu yang harus membuat setiap kita memperhatikan setiap perintah Tuhan, tidak asal hidup, begitu ya. Kalau kita memperhatikan ketika mempersiapkan pendamping hidup seorang imam, orang Kristen, ini nggak boleh sembarangan. Karena melalui pembacaan ini, kehadiran orang Kristen, kehadiran para imam adalah kehadiran untuk menjadi teladan, untuk memberikan contoh bahwa kehidupan orang beriman adalah kehidupan orang yang bukan berjalan sendiri. Tapi iman kepada Yesus mendatangkan kuasa Allah, mendatangkan kasih yang bermuara dari kuasa Allah, yang melibatkan diri di dalam pribadi setiap orang percaya untuk memampukan orang percaya hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan. Lewat apa itu dia? Lewat kesediaan, lewat penyerahan. Dan di situ yang kita lihat, hidup kudus itu hanya mungkin ketika orang percaya itu hidup di dalam penyerahan. Dan karena itu melalui firman Tuhan ini tentunya yang diingatkan kepada kita sebagai orang Kristen, tidak boleh asal hidup. Hidup harus dibarengi dengan kewaspadaan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu juga harus nyata, karena tidaklah mungkin kita dapat waspada, tidaklah mungkin kita dapat menjalani kekudusan hidup kalau kita tidak hidup di dalam penyerahan yang sungguh. Karena disitulah akan nyata. Ketika hidup kudus menguduskan Allah dalam kehidupan ini akan nyata. Lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, ya, yang seringkali juga tidak jarang itu nyata dalam perkataan dan perbuatan kita. Di situ yang kita lihat bahwa dalam kehidupan ini harus senantiasa hidup berjalan bersama Tuhan, memusatkan kehidupan hanya untuk kemuliaan Tuhan, atau dengan kata lain jangan lupakan bahwa dimanapun kita ada, dimanapun kita berjalan, ada Tuhan yang bukan sekedar memperhatikan kita, tetapi Tuhan yang selalu siap siaga, Tuhan yang selalu sedia untuk menyatakan kehadirannya lewat kuasanya yang mendatangkan kasih buat kita, tetapi juga kasih yang kita nyatakan dalam kehidupan bersama dengan sesama. Karena itu di sisa waktu hidup yang masih Tuhan beri, mari kuduskan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan dengan tetap berserah secara total kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena hanya dengan begitu segala sesuatu yang kita hadapi berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti melihat jalan keluar dan kemenangan boleh menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Marilah kita responi firman Tuhan
dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 280 bait 1 dan 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan kesaksian pujian bagi kemuliaan Allah yang akan disampaikan oleh paduan suara PKLU Menara Kasih dengan judul persembahan pujiannya, Persembahan Hati.
Terima kasih untuk kesaksian pujian bagi kemuliaan Allah yang telah disampaikan oleh paduan suara PKLU. Tibalah saatnya bagi kita untuk menyatu di dalam doa bersatu hati, di dalam doa syafaat yang kita mau naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dari lubuk hati kami yang terdalam, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur untuk hidup yang diberkati dengan berkat kekal, yaitu ketika Engkau dari kekudusan-Mu yang Maha Agung, tinggi dan mulia itu hadir di tengah-tengah dunia, mewujud dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menunjukkan kehidupan yang dikuduskan adalah kehidupan yang selalu tertuju kepada Tuhan di dalam segala persoalan hidup. Itu yang kami lihat di dalam kehadiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidup, bahkan tubuh dan seluruh kehidupannya yang sungguh nyata ketika sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami berserah penuh kepadamu, maka kuasa ilahi-Mu memenuhi hidup dan kehidupan orang yang percaya, orang yang taat dan setia untuk melakukan pekerjaan Allah lewat kesederhanaan, bahkan keterbatasan dirinya. Karena kami selalu percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itulah ya Tuhan, ketika kami belajar lagi dari firman Tuhan yang menunjukkan tanggung jawab tugas seorang imam itu begitu besar. Ketika dia juga dipanggil untuk menjalankan tugasnya, dia juga mempersiapkan dengan kehidupan rumah tangga yang betul-betul menguduskan Tuhan. Setiap kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus adalah anak-anak di dalam satu Bapa, dalam Kristus Yesus, imam besar yang agung itu. Panggilan dan kehadiran sebagai seorang imam di tengah-tengah dunia di mana kami ada menjadi satu kehormatan yang sungguh harus kami jaga dengan tetap hidup kudus, menguduskan Allah di dalam kehidupan kami. Dan itu hanya mungkin ketika dalam kehidupan ini Tuhan, tuntunan-Mu seperti firman Tuhan ini Tuhan, boleh selalu ada bagi kami. Ini kami dalam penyerahan yang sungguh, biarlah Tuhan Engkau selalu membimbing dan menuntun kami dalam kesetiaan kami untuk mengingat tanggung jawab kami sebagai imam dan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang boleh selalu nyata lewat peribadatan kehidupan kami, lewat hubungan kami dengan Tuhan, seperti dalam ibadah PKLU pada saat ini. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami, agar Roh Kudus-Mu memimpin dan membuat kehidupan kami sekalipun sudah lanjut usia, dalam usia yang tersisa adalah kehidupan yang boleh menguduskan Tuhan, yang dapat memuliakan Tuhan, yang nyata lewat perkataan kami yang benar, lewat buah pikiran kami yang juga kami nyatakan, bukan saja lewat perkataan tetapi juga lewat perbuatan yang menunjuk pada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucap syukur karena gereja Tuhan selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Yesus, Engkau sebagai kepala gereja selalu ada buat hamba-hamba Tuhan, baik presbiter bersama dengan ketua majelis jemaat dan seluruh warga jemaat, terlebih pelkat-pelkat yang ada, khususnya bagi pelkat PKLU. Untuk itulah ya Tuhan, dalam kesempatan yang berharga ini kami berserah penuh agar segala karunia baik, perlengkapan senjata rohani yang Tuhan anugerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, Engkau juga nyatakan di dalam tanggung jawab para pengurus PKLU Tuhan di Menara Kasih ini, agar hikmat, kekuatan, marifat kebijaksanaan, bahkan kuasa wibawa Allah
tetap Tuhan anugerahkan untuk dapat memimpin dan menolong mereka dalam melayani seluruh PKLU di Menara Kasih ini, melayani untuk kemuliaan Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh ketulusan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati para PKLU yang pada hari ini beribadah bersama-sama. Tapi bagi mereka yang melupakan pelkat PKLU, kami percaya Tuhan memakai setiap kami sebagai imam-imam pada masa kini, juga untuk membawa saudara-saudara kami PKLU yang lainnya untuk juga bersama-sama dengan kami menyerahkan hidup dan kehidupan dalam satu persekutuan, dalam satu wadah yang Tuhan sediakan melalui gereja Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari yang kecil, karena Tuhan juga yang akan membuatnya menjadi besar. Begitu juga masuki hidup dan kehidupan kami, agar dalam kehadiran kami bersama dengan anak-anak, cucu, keluarga besar yang mengasihi kami, mereka juga boleh senantiasa menyatu dengan kami dalam satu kasih iman dan harapan di dalam Yesus Kristus, dalam kesetiaan untuk menguduskan Tuhan. Kami juga berdoa dan berserah kepada Tuhan untuk pelkat PKLU, para anggotanya dari sektor 1 sampai 14 yang sampai dengan saat ini berada dalam kondisi fisik yang lemah dalam pemulihan. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu boleh dinyatakan atas kehidupan mereka, agar iman mereka tetap hidup dan tetap dipenuhi sukacita, pengharapan yang teguh bahwa di dalam Yesus Kristus ada kuasa Allah yang memulihkan. Untuk itu kami juga tidak melupakan seorang anggota PKLU yang juga adalah seorang presbiter. Untuk penatua Bapak Stephen Darmaji yang pada saat ini karena kecelakaan dirawat di rumah sakit, biarlah tangan Tuhan juga boleh memberkatinya untuk kesembuhannya. Dengan kesembuhan yang Tuhan beri, kami percaya Pak Darmaji juga dapat kembali melayani umat Tuhan, bahkan juga bersama-sama dengan PKLU. Terlebih juga pada saat ini dia juga sangat dibutuhkan dalam pemulihan ibu kekasih atau istri tercinta, Ibu Herce. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Bapak terkasih kami, tetapi juga setiap kami selaku anggota PKLU dalam berbagai pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan yang memberkati pengurus, bahkan liturgos, juga pemandu lagu, organis, petugas multimedia. Dengan berkat-Mu kami juga dapat meneruskan kehidupan ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, bahkan para pelayan Tuhan di gereja-Mu, panitia pembangunan dan semua aktivitas kegiatan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Lalu Tuhan mau menyambut dan menyempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang
Banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdiri dan mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Berkati juga Ibu Pendeta Yuliana dalam keluarga dan tugas pelayanannya Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna kepadanya, agar Ibu Yuliana boleh melanjutkan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, amin. Sebagai tanda kesediaan kita mau diutus Tuhan, mari berdiri. Bapak Ibu, Oma Opa yang berada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Dan bercermin dari taburan firman Tuhan, bagi saya menguduskan Tuhan adalah menjaga kasih Tuhan yang mendatangkan kuasa, yang menyelamatkan dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan ini. Karena itu saya juga mau mengingatkan bahwa ketika seseorang kehilangan harta, dia kehilangan sedikit. Ketika seseorang kehilangan kesehatan, dia kehilangan banyak. Tetapi ketika dia kehilangan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dia kehilangan segala-galanya. Karena itu, bawalah firman Tuhan, hidupkan itu di dalam kehidupan kita, agar kehidupan ini boleh selalu menjadi berkat dan boleh memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 338 menjadi nyanyian amanat, sambutan amanat pengutusan bait 1 dan 2 yang akan kita nyanyikan. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Bapak Ibu PKLU Menara Kasih, angkatlah hati, arahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus-Nya akan selalu meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan memperlengkapi setiap kita dari sekarang ini ke kekal selama-lamanya.
masuk dalam saat teduh pribadi. Ibadah selesai.